ini sudah nampak mujizat Al-Quran tapi tidak merasakan. Hanya kita kurang menyadari bahwa Allah itu maha besar sekali mujizatnya. Termasuk kalau kita lihat, kita sering ya makan panen Kristo ya, itu aslinya dari Al-Quran juga. Ya. Padahal sering kita baca narum soda, api yang ditutup rapat. Nah ini menjadi lunak. Ini ilmu dari Islam, dari Al-Quran. Sering kita baca, tapi kita tidak merasakan, menghayati karena tidak tahu bahasanya. Akhirnya yang ngambil siapa? Ya otomatis orang Jepang buat panen Kristo. Ini diantaranya. Dan termasuk bendungan semuanya. Jadi insya Allah lah, kalau orang Islam ini semakin dalam Al-Quran, insya Allah ilmunya semakin tinggi. Dulu banyak ulama Islam itu semuanya timbul dari Al-Quran semuanya. Nah, termasuk di sini. Jadi kita kata ngomong. Jadi saya awal sudah ngomong bahwa kita semuanya merasa sulit dalam mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Jadi kita waktu itu belajar kurang lebih 11 tahun Ustaz. 11 tahun? 11 tahun saya. Iya, jadi untuk SD, menghasilkan metode ini ataukah hanya sekedar belajarnya saja? Oke, jadi kalau kita amati kan ibtidaiyah ada bahasa Arab 6 tahun. Masih belum bisa. Hanya pindah kita ke sekolah negeri. Terus sampai kepingin lagi ya, kita kepingin tapi apa nggak bisa, hanya ke madrasah Aliyah Negeri Surabaya itu masih belum. Sampai habis itu lanjut ke suatu lembaga pendidikan bahasa Arab ya, kurang lebih total 11 tahun. Nah, ketika itu saya membaca surat Al-Quran tadi, surat Al-Qamar ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Tapi waktu itu saya membaca ini alhamdulillah sudah bisa baca berapa harokat. Jadi saya membaca langsung terasa dan tahu apa makna ini. Kan kita lihat dan sungguh kan itu aja. Kalau hari bisa wa dan qad sungguh. Yasarna telah kami mudahkan. Al-Quran itu mungkin bahasa terjemahan. Kalau mungkin para pendengar nanti atau yang sudah pernah belajar bahasa Nausoro, mungkin rasanya beda kalau sudah ngerti. Karena apa? Ini kita amati ada lam sama qad. Jadi lam ini adalah robitotun lijabil kesambil mahdhuf. Dalam ilmu nahwunya adalah lam ini berkaitan dengan sumpah yang dibuang. Jadi aslinya Allah mengatakan demi Allah. Nah ini kalau orang sudah ngerti mempelajari ilmu nahwu sharaf itu tata bahasanya. Jadi waktu itu saya sudah 11 tahun tidak bisa ketika baca ini seperti disentak, seperti ditampar. Saya pribadi mengatakan sulit, tidak bisa, ya kan, sampai pindah kembali lagi. Ya, tetapi ketika Allah mengatakan ini tahun 97 itu langsung seperti disentak. Allah mengatakan mudah. Terus ini waktu itu saya sudah alhamdulillah sama masih diberi ilmu sudah memahami bahwa ini ada sumpah. Jadi kalau kita baca terjemahan tidak akan ketemu itu. Mohon maaf. Makanya ketika baca itu langsung saya sudah memahami ini adalah sumpah dan supaya dibuang. Jadi demi Allah sungguh telah akan mudahkan. Nah, ini terus ngandung arti ini lampau, pasten ya, kalau bahasa Inggris pasten ya, lampau ya, telah dimudahkan. Langsung saya buka kitab tafsir Ibnu Katsir surat Al-Qamar tersebut ayat 17. Dan ternyata ini diulang beberapa kali. Kalau segi sastra Arab balagha ini ada suatu penekanan. Jadi saya yakin banyak orang mengatakan sulit, kata Allah sudah mengerti itu. Seperti surat Ar-Rahman diulang berapa kali, banyak orang bersyukur karena, ya kan? Nah, ini juga gitu, banyak sekali orang mengatakan sulit, wajar karena Allah sudah tahu ini. Nah, ketika saya buka itu, ya inilah. Jadi saya tadi ngomong disebutkan dalam tafsir ini apa? Ya ini kok berkata Mujahid apa? Yakni hawina qiraatahu, kan mudahkan bacanya. Ya. Nah, itu yang pertama. Ini membuat Ustadz Mudawi terus Ustadz Mutalafi terus mengulang-ulang mempelajari sampai dengan akhirnya menemukan metode Muyassaro ini. Tapi ini masih baca. Masih tahapan membaca, ya kan? Panjang nih ceritanya, ya kan? Ustadz ya. Terus akhirnya saya lihat lagi masih tafsir Katsir apa? Sahalna lafdhu wa yasarna ma'nahu. Nah ini. Jadi sahalna
ya dalam halaman 291 itu apa? Telah kami mudahkan apa lafadznya, terus apa maknanya. Tapi ada sarannya, liman aroda, ya, untuk orangnya apa? Ingin dia tadzakar nas. Jadi apa? Untuk meluangkan waktu belajar. Itu yang meluangkan. Seperti jadi kalau kita amati di sini ada 3 poin mukjizat Al-Qur'an ini. Betul kan? Pertama, dimudahkan dalam hal menghafal. Saya lihat orang buta aja bisa hafal. Tadi saya dengarkan apa? Untuk program hafal anak 5 tahun. Kalimat lagi orang buta bisa loh. Ini mukjizat pertama. Nah, mukjizat kedua membaca. Kalau dulu mungkin zaman kita tahun 90-an ya, 80 itu kan ada alif fathah A, alif kasrah I, itu rata-rata kan anak SMP atau anak SD kelas 6. Dengan beberapa metode ini ternyata tidak harus nunggu SMP, tidak harus kelas 6. TK sudah bisa baca Al-Qur'an. Nah, tinggal yang terakhir makna ini. Nah, ini 97 baru kita tekuni. Alhamdulillah Allah telah memberikan sampai tahun sekarang ini kita kurang lebih sudah 2000 angkatan. 2000 angkatan? Iya, alhamdulillah. Ini sejak tahun Mau tahun 97 itu kita total 2000 angkatan. Insya Allah ini bisa dilihat di web kita www.muyasara.com. Oh, baik ya. Saya tidak menyangka kalau sudah sampai pada 2000 angkatan. Memang saya dengar-dengar orang ya. Ustadz Mudalafi ini sudah sudah banyak sekali keliling ke Nusantara begitu ya, ke Indonesia untuk memberikan edukasi tentang metode Muyasara ini. Baik, kita juga ingin tahu Ustadz, pada sesi berikutnya nanti metode ini yang paling berbeda dengan metode yang lain seperti apa sih? Bagaimana juga proses pembelajarannya? Karena mitra muslim saya juga yakin banyak sekali yang ingin bisa membaca, kemudian memahami dan juga menghafal begitu ya, dan memahami begitu dengan baik, dengan mudah, tapi juga belum terbayang bagaimana caranya. Nah, mungkin nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya. Baik mitra muslim, ada yang punya pertanyaan berkaitan dengan perbincangan kita pagi hari ini bersama Lembaga Pendidikan Bahasa Arab Metode Muyasara, mengupas 3 mukjizat Al-Qur'an ya. Mudah dihafal, mudah dibaca dan juga mudah difahami artinya. Silakan Anda menelpon di 03156245-nya 3 kali dan juga melalui SMS dan WA 0855 300938.